Halo guys, kembali lagi di Lunchtime Film. Di awal film, ada seseorang yang sedang mengemudikan truk sendirian. Ia menuju ke sebuah karnaval dan bermalam di sana. Pria ini bernama Charlie. Charlie juga memiliki banyak hutang yang mesti ia bayar. Charlie mencari uang dengan cara mengikuti pertandingan robot. Namun di sana yang akan dilawan oleh robotnya Charlie adalah seekor banteng seberat 2000 pounds. Maka pertandingan pun dimulai. Charlie dengan robotnya yang bernama Ambush melawan seekor banteng yang bernama Black Thunder. Pada awalnya, Ambush mampu mengatasi banteng itu dengan mudah. Tetapi karena tidak fokus, Ambush pun terkena serangan dari banteng itu. Dan sang banteng pun langsung menghabisi Ambush hingga rusak. Setelah kekalahan itu, Charlie dihampiri oleh dua orang. Kedua orang tersebut memberitahu Charlie bahwa mantan pacarnya sudah meninggal. Dan kini Charlie harus menghadiri persidangan hak asuh anak yang bernama Max. Di saat persidangan, Charlie mencoba bernegosiasi dengan saudara mantan pacarnya. Orang itu mencoba memberikan uang sebagai ganti hak asuh anak. Dan dengan mudah, Charlie meminta uang sebesar $100.000 dan dibayarkannya dengan 2 kali bayar. Dan kini ia pun melepaskan hak asuh miliknya. Charlie langsung pergi ke gym milik temannya yang bernama Bailey. Di sana, Bailey memarahi Charlie. Kenapa Charlie akan membeli robot lagi? Padahal ia tidak memiliki uang. Di sana juga rupanya Bailey akan menjual gym itu apabila Charlie tidak membayar uang sewa. Lalu datanglah Mary yang memberikan uang hak asuhnya Charlie sebesar 50.000 terlebih dahulu. Rupanya Mary dan istrinya menitipkan Max kepada Charlie sebelum akhirnya Max akan tinggal bersama mereka berdua. Di sana, Max marah. Kenapa ia harus bersama ayahnya yang bahkan tidak menginginkannya? Di sana, uangnya langsung dibelikan sebuah robot yang bernama Noisy Boys. Dan saat dibuka, robot itu sangat memukau. Charlie langsung mencobanya menggunakan voice untuk membuat Noisy Boy. Tetapi tidak berfungsi. Max pun langsung mencobanya dengan menggunakan bahasa Jepang, dan itu berhasil. Rupanya ia disetting dengan bahasa Jepang. Kini ia sudah disetting ke bahasa Inggris. Charlie pun langsung bergegas pergi ke tempat pertandingan. Namun Max memaksa untuk ikut dengannya. Mau tidak mau, Charlie mengizinkannya. Di tempat pertandingan, ia disambut oleh pemilik arena tersebut dan menawarinya pertandingan utama. Awalnya Max menyarankan Charlie untuk menolaknya, tetapi Charlie tetap saja menyetujuinya dan akan melawan Midas di pertandingan utama. Di sini mulailah Midas akan melawan Noisy Boys, dan Noisy Boys mampu menghajar Midas di awal, dan mereka berpikiran akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Namun Midas mampu membalikan keadaan dan mulai menghajar Noisy Boys. Charlie berusaha untuk menyelamatkan Noisy Boys, namun tetap gagal. Dan Midas mulai menghancurkan Noisy Boys hingga melepaskan kepala Noisy Boys. Kini robot Charlie yang ia beli dengan harga mahal telah berubah menjadi rongsokan. Di sana Max bilang seharusnya Charlie mengambil pertandingan yang kecil terlebih dahulu karena ini pertandingan ilegal. Kesal mendengarnya, Charlie langsung mengajak Max pergi dari tempat itu. Kini, Charlie mengajak Max untuk mencari barang-barang bekas yang bisa ia gunakan sebagai suku cadang robot yang akan ia rakit lagi. Mereka berdua terus mencari suku cadang yang sekiranya masih berfungsi. Di sana, Charlie menceritakan bahwa manusia lebih suka tinju robot yang brutal. Namun, tiba-tiba Max terjatuh akibat longsoran tanah, tetapi berhasil selamat akibat ia tersangkut sesuatu, dan Charlie langsung menyelamatkannya. Akhirnya Max pun berhasil selamat. Rupanya yang menyelamatkannya adalah sebuah robot tua. Max pun meminta Charlie untuk membawa robot itu, tetapi Charlie menolaknya dan berkata kalau mau ambil robot itu usaha sendiri. Akhirnya Max berhasil membawa robot itu dan kembali ke truk Charlie. Saat kembali ke tempat Bailey, Charlie berusaha merakit robot dari Noisy Boys dan Ambush, tetapi Bailey bilang robot itu sudah tidak berguna
dan Bailey berencana akan menjual gym miliknya karena ia lelah dengan Charlie. Kemudian, Charlie meminta Bailey untuk mengecek robot yang dibawa oleh Max. Rupanya, robot itu masih bisa berfungsi. Robot itu mampu meniru gerakan Max, dan ternyata itu merupakan kemampuan yang sangat langka. Max lalu membersihkan robot itu. Rupanya, robot itu memiliki nama, dan nama robot itu adalah Atom. Max meminta Charlie untuk menggunakan Atom di pertandingan. Tetapi Charlie bilang itu hanya robot latihan. Tetapi Max tetap keras kepala untuk membawa Atom di pertandingan. Di pagi hari, Max bertanya ke Bailey perihal ia dengan Charlie. Lalu Bailey menjelaskan bahwa ia dan Charlie tumbuh bersama, dan ayahnya Bailey lah yang mengajari Charlie bertinju. Bahkan dulu Charlie mampu merepotkan sang juara bertahan, sebelum akhirnya ia kalah di ronde ke-12. Kini, Charlie menyuruh Max untuk bersiap-siap pergi ke arena bertarung. Di tengah perjalanan, Max melihat stadion WRB dan mereka berdua mengunjungi tempat itu. Saat mereka di sana, datang sebuah robot dan langsung dikerubungi oleh wartawan. Rupanya, itu adalah Zeus, robot paling overpower di turnamen WRB tersebut. Di sana, perancang Zeus yaitu Tak Masido berkata bahwa Zeus tidak akan bisa dikalahkan. Di sana, Max sangat terpukau dengan Zeus. Di sana juga, Charlie sedang membujuk temannya untuk membayar hutangnya nanti. Kemudian, Charlie mengajak Max untuk pergi dan mempersiapkan buat pertandingan besok. Hingga tibalah ia di tempat pertandingan, yang dimana Max akan melawan Kingpin dengan robotnya yang bernama Metro. Di sana, Max menantang Kingpin untuk bertaruh $500 dengan kesepakatan satu ronde Atom harus bisa bertahan. Dan Max pun menyetujuinya. Dan dimulailah pertandingan tersebut. Max dan Atom kewalahan saat melawan Metro. Di sana, Charlie terus membantu mengarahkan Max untuk tetap bertahan. Tak terasa, waktu tersisa dikit lagi. Namun Metro berhasil membuat Atom terjatuh. Max terus mencoba membuat Atom bangun. Dan akhirnya, Atom berhasil bertahan. Di sana, Max mencoba melipat gandakan taruhannya. Kali ini, Atom mampu membuat Metro mengalami kegagalan sistem. Dan akhirnya, Atom mampu memenangkan pertandingan kedua dan mendapatkan uang taruhannya. Di malam harinya, Max mencoba memperbaiki controller milik Atom agar lebih mudah digunakan. Saat pagi harinya, Max mengajak Atom berjoget bersama dengan kemampuan copy paste milik Atom. Ketika Charlie sudah bangun, Max langsung menjelaskan apa yang sudah ia upgrade pada controller milik Atom dan meminta Charlie untuk mengajari Atom bertinju. Maka, di pagi harinya, mulailah Charlie mengajari Atom bertinju. Pertandingan demi pertandingan terus dimenangkan oleh Atom dan mampu menghasilkan banyak uang untuk Max dan Charlie. Hingga Charlie mampu membayar uang sewa kepada Bailey. Bahkan, kini Atom diundang untuk mengikuti WRB. Saat akan bertanding, Charlie diminta untuk menemui Lenkova, sang pemilik Zeus. Rupanya, di sana Lenkova ingin membeli Atom dengan harga $200.000. Tetapi Max menolaknya. Namun, Lenkova merayu bahwa tawarannya akan tetap berlaku sebelum bel pertandingan. Max pun pergi meninggalkan Lenkova. Max bilang ke Charlie bahwa Atom adalah seorang petinju dan tidak akan ia jual. Dan dimulailah pertandingan pertama Atom di WRB melawan robot yang memiliki 2 kepala. Awalnya, Atom kesulitan menghadapi robot ini karena memiliki 2 kepala, yang artinya jangkauan pandangnya lebih luas. Charlie pun akhirnya melihat kelemahan dari robot itu dan langsung memanfaatkannya. Kini, Atom mampu mulai membalikkan keadaan. Robot itu mulai mengalami kegagalan sistem, dan akhirnya Atom berhasil mengalahkannya. Di sana, Max menyindir Lenkova dan Tak Masido yang sangat arogan, dan sekaligus menantang Zeus untuk bertarung melawan Atom. Dan akhirnya, semua penonton meneriaki nama Atom. Setelahnya, saat akan pergi dengan Max, ternyata Charlie dihadang dan ditagih untuk membayar hutangnya. Mereka berdua pun lari, tetapi Charlie akhirnya dikeroyok dan uang hasil pertandingannya diambil semua. Kini akhirnya
Charlie pergi untuk menemui bibinya Max untuk mengembalikan Max. Karena khawatir apabila Max ikut dengannya, ia akan bahaya seperti semalam. Max yang kecewa akan hal itu langsung pergi dari sana. Begitupun dengan Charlie. Ia tidak mau menerima uang sisa perjanjiannya. Kini Charlie kembali ke gym milik Bailey. Di pagi harinya, mereka berdua membahas tentang Max. Bailey bilang ke Charlie untuk kembali mengajak Max bertanding. Akhirnya, Charlie pun pergi meminta Max buat ikut dengannya untuk kali ini saja. Dan akhirnya, Max mau untuk ikut kembali dengan Charlie buat menghadapi Zeus. Rupanya, di sana juga ada Bailey yang hadir langsung untuk mendukung Charlie. Zeus pun datang dan terlihat sangat mengerikan. Dan dimulailah pertandingan Atom melawan Zeus. Tetapi saat beberapa detik awal, Atom sudah 2 kali terjatuh. Zeus terus mengajar Atom tanpa ampun. Dan lagi-lagi Atom terjatuh untuk ketiga kalinya. Dan lagi-lagi pula Atom berhasil bangkit dan berhasil menghajar Zeus. Penonton semakin bersorak saat melihat pertandingan yang sangat mendebarkan itu. Saat Atom diulti, ronde pun selesai. Ronde demi ronde, Atom dan Zeus saling memberikan serangan. Ini menjadi pertandingan yang paling seru. Hingga saat ronde ke-6, Atom mengalami kerusakan pada sistem suaranya. Dan beruntungnya, ronde itu berakhir. Kini, Max meyakinkan Charlie untuk menyuruhnya menggunakan teknik tinjunya agar bisa ditiru Atom. Dan kini, Charlie menyuruh Atom mengikuti gerakannya. Kini, Zeus secara tidak langsung menghadapi Charlie bertarung. Di sana, Charlie terus membiarkan Atom diserang hingga saatnya Zeus kehabisan tenaga. Semua penonton meneriaki nama Atom hingga akhirnya Charlie mulai menyerang Zeus tanpa ampun. Bahkan Takmasido pun sampai turun tangan mengambil alih kontrol. Tetapi Atom tetap menguasai pertandingan. Semua penonton bersorak melihat pertandingan yang sangat sengit ini. Bahkan Zeus sampai terjatuh oleh Charlie. Hingga akhirnya Zeus diselamatkan oleh bel batas waktu. Dan mulailah pengumuman pertandingan. Dan hasilnya adalah Atom yang kalah poin dari Zeus. Tetapi penonton menjuluki Atom sebagai People a Champion. Pada awalnya, Atom sama sekali tidak diperhitungkan. Tetapi kini ia mampu menjadi seorang juara di hati masyarakat yang menontonnya. Dan film pun selesai.